dalam sejarah Tuman Titi, Perang Tuman Titi 22 Mei 1914, itu pembukaannya adalah tewasnya 2 orang. Tentemak, yang kedua adalah Frederick Alexander Brands. Frederick Hendrik Alexander Brands. Yang makamnya dulu di depan di apa ya, PUD sekarang apa ya namanya? Inspektorat di ujung Jalan Ayani di depan Ketapang Mandiri. Nah, kemudian pada 80-an dipindahkan. Dan disinilah dia makam beliau yang ini jajaran ini adalah semuanya makam, ini jajarannya semuanya adalah makam dari perwira atau orang-orang Kristen Belanda yang ini sebelah sini. Dan ini adalah makam Kapten Frederick Hendrik Alexander Brands. Sebenarnya secara kajian sejarah, kita diuntungkan dengan adanya tokoh Frederick Hendrik Alexander Brands dan kematiannya karena penyergapan pihak Raden Johari dan Tentemak dari pihak perlawanan atau perjuangan rakyat yang dipimpin oleh Uti Usman. Beliau diceritakan mulai dari lahirnya pada 1875, jadi dia dengan Uti Usman itu hanya beda 2 tahun, 3 tahun, lebih tua Brands, jadi baru sekitar umur 35 waktu itu berarti dia. Kemudian dia mengikuti sekolah militer di KMA Breda di Belanda, sebuah pendidikan militer terbaik di Belanda. Kemudian dia pada 1898 sudah menjadi Letnan II. Kemudian pada 1902 sudah ditugaskan di Aceh. 1905 malah namanya tercatat untuk cuti atau datang dari Belanda bersama anak istrinya. 1909 garnison yang dia pimpin, batalion garnison yang dia pimpin dipindahkan ke Pontianak. 1912 dia diangkat sebagai kapten, dan 1914 urutan-urutan dia pergi ke Ketapang itu diberitakan di koran-koran Belanda dan bahkan ada di buku riwayat perang Belanda yang terbit pada 1934. Brands ini sebenarnya tidak sedang melakukan tugas wajib ke Ketapang. Dia ini kan pemimpin garnison, batalion, yang mengiringkan anak buahnya, seorang Letnan II, Under Lieutenant, untuk aplos dengan sersan yang ada di Ketapang. Jadi ada 2 brigade. Brigade itu kalau hitungannya Marsos berarti sekitar 20 orang. Ada 1 brigade di Ketapang yang mau aplos sersannya, pemimpinnya. Maka ditugaskanlah Under Lieutenant, bawahan dia lagi, bawahan Kapten Brands untuk menggantikan. Nah, Brands sekalian ngiring karena juga bawa brigade 1. Jadi ada 2 brigade yang ada di Ketapang pada pertengahan bulan Mei itu. Nah, dia sambil juga mengajari bagaimana sih caranya menghadapi para bangsawan yang menolak untuk membayar pajak di blasting. Maka dia ikut di situ dan akhirnya seharusnya tuh sebenarnya orang rantai dulu dan masyarakat biasa dulu untuk yang pergi ke pasukannya, tapi karena Brands ini tidak tahan menunggu orang, jadi dia pergi sendiri, berdua, bertiga dengan pengawalnya, dengan orang Ambon, Fusilier Ambon, dan masuk ke jebakan atau pengintaian dari yang dibuat oleh Raden Johari dan Tentemak bersama orang-orang Pebihingan. Dan akhirnya dia tewas, dan tewasnya pun diberitakan siapa yang membunuh Brands, yakni Raden Johari, sesuai dengan laporan dari koran Belanda. Dia ditembak di dada dan tewas di situ.
Brans tewas pada 22 Mei 1914. Dia meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak di Pontianak. Istrinya bersedih karena seharusnya 4 bulan lagi mereka akan bercuti kembali ke Belanda. Mayat Brans dan 2 fusilir dilarikan ke Ketapang dan dimakamkan. Makam Brans kedapatan rapi berhias rantai kelilingnya dengan tulisan nama lengkap di sudut jalan kota Ketapang berseberangan jalan dengan lapangan Radio Osman. Saat ini lapangan Radio Osman adalah lapangan sepak bola Tanjung Pura. Itu terdapat di Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat, karya J.U. Lontaan. Di dekat makam Brans ada Tugu Kerkhof namanya, tugu yang menjadi tugu peringatan yang dibangun oleh Belanda dengan 4 bahasa. Tugu Kerkhof ini masih tersisa di depan SPBU Ketapang Mandiri, Simpang 3, tapi makam Brans kemudian dipindahkan dan dalam waktu yang lama makam ini dilupakan. Sampai kami kemudian berdiskusi dengan Pak Simon ketemu Pak Amon kemudian mereferensikan Pak Moli, sampai akhirnya kita janjian di pemakaman ini dan inilah dia makam Brans. Dan inilah pindahan dari makamnya, kita ada di jadi dulu tuh Pak, itu berarti kan ada tugu tuh. Ya tugu, tapi bukan tugu itu kan? Bukan tugu itu. Bukan. Jadi letak makam beliau ini sekitar 12 meter dari tugu, kemudian diberi rantai besi. Rantai besi. Oh iya, Ya, betul. Sesuai gambaran. Di rantai besi dulu. Nah, kemudian sekitar tahun 80-an, saya dengar karena ada perkembangan kota, dipindahkan di Payakumang. Tapi saya tidak tahu persis saat itu. Kebetulan waktu ada keluarga yang meninggal sekitar tahun 2000, kami ikut makam, saya nemu makam ini. Begitu saya tahu, oh di sini rupa pemindahannya gitu. Ini tulisannya Ras, tempat beristirahat yang tenang, Ras itu beristirahat. Frederick Hendrik Alexander Brans, FAH Brans. Komando Infanteri. Oh, naik dijadikan lebih tinggi. Dia apa namanya, Anumerta kan? Ini Infanteri. Novel. Yang menjadi korban di Matan pada operasi tanggal 22 Mei, pada 22 Mei 1914. Seharusnya memang ada 2-3 orang lagi, masih ada yang lain sebenarnya, pasukannya ada orang Ambon juga, orang Rantai bahkan yang di sini. Kita ini tahu sejarah Ketapang tuh tidak kira-kira lagi. Ya. Kalau ada bukti yang seperti ini kan enak. Saya kemarin ditunjuki makam Tentemak kan, dulu masih Sobat Tamun, tapi alhamdulillah sekarang udah dibaguskan. Dan kini menjadi tugas kita, terutama pemerintah daerah, untuk menjadikan pemakaman ini sebagai titik dalam sejarah perjuangan rakyat Ketapang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.